Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadus Solihin, biasa dipanggil Untuy, nama bekenya. Saya juga kebetulan punya channel YouTube yang namanya Betawi Bocah Kampung, yang memang di dalamnya terdapat sebuah unsur komedi yang memang kita dibalutkan dengan suasana tasawuf gitu. Jadi kita jangan sampai serius-serius banget gitu ya, harus pokoknya relax aja gitu ya, pokoknya sebagaimana semestinya, sesuai dengan akunnya aja lah. Kebetulan saya juga dari Tambun atau Korea, pojokan dikit ya, kurang lebih seperti itulah, makanya mata saya rada-rada sipit ini karena belum tidur. Ya sekian, terima kasih. Oke, pemirsa Jalan Kodim ya. Jadi memang tamu saya kali ini memang agak sedikit sedikit nyeleneh ya. Juga agak narsis gitu ya. Karena memang saya nggak tahu, mungkin di kehidupan sebelumnya dia mengalami sesuatu yang yang membuat dia seperti ini perwujudannya. Oke, jadi obrolan kita kali ini ya, kita coba masuk dalam suasana mode santai, yang mode ringan ya. Oke, Bang Utuy ya, saya panggil Bang Utuy. Bang Utuy ini kan ngobrol tentang Jalan Kodim. Jalan Kodim itu adalah seperti saya bahas di awal, itu adalah sebuah jalan kerohanian sebenarnya, jalan untuk menapaki kerohanian. Seperti saya pengantar tadi saya katakan bahwa rata-rata kan yang menapaki jalan ini adalah itu rata-rata umur 40-an ke atas gitu ya, yang ketika mungkin dia sudah jenuh dengan kehidupan dunia, dia mencoba mencari pelarian gitu. Karena dia udah jenuh, udah menikmati mungkin semua kenikmatan-kenikmatan jasmani, akhirnya kemudian ruhnya memanggil gitu. Nah ini Bang Utuy kok masih muda banget gitu, apa sudah jenuh dengan kehidupan dunia ini, atau frustrasi kah mungkin, atau apa gitu ya? Ini apa ada motif lain gitu Bang Utuy? Ya, terima kasih Bang Jako. Mungkin salah satu yang tadi dipaparin sama Bang Jako itu faktor salah satunya mungkin ya. Terus yang mungkin ada beberapa faktor lain yang memang saya mungkin dalam tahap pencarian saya gitu ya, untuk menemukan jalan Kodim ini. Saya dulu karena senang dengan tokoh-tokoh tasawuf Bang. Jadi saya dulu berandai-andai kayaknya gue keren nih jadi pelaku ini. Kayaknya menurut gue kayak worth it gitu dengan gaya gue sesuai ya yang sekarang anak muda inilah gitu. Jadi kan mungkin ya yang tadi dibilang Bang Jako juga dengan usia muda yang memang masih sedang brengsek-brengseknya, masih begajul-begajulannya dengan nuansa mudanya ya Bang ya. Ya alhamdulillah mungkin ya sebuah petunjuk, sebuah isyarat juga yang memang 1000 banding 1 kali ya di antara anak muda yang lainnya ya. Yang alhamdulillah mungkin saya terpanggil di sini, yang memang di dalamnya pun saya pernah dengar sebuah hadis yang memang di dalam hadis itu al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Ternyata Islam itu sangat ilmiah, yang dibilang ilmiah ini sangat masuk logika gitu, bisa diterima akal sehat, dan amaliyah ini kita bisa buktikan sendiri gitu. Kebanyakan ya mohon maaf gitu ya, rata-rata orang di luaran sana termasuk ya boleh dibilang ustadz atau kayak ya tetek bengeng segala macamnya lah Bang ya, yang memang dia bercerita itu pun hanya sekedar katanya dan katanya tidak mengalaminya langsung Bang. Itu karena saya memang dari dulu kritis tentang hal kayak gitu Bang. Jadi lu buktikan sendiri baru lu bisa bercerita gitu. Kurang lebih kayak gitulah Bang. Terima kasih. Ya menarik ya. Saya nggak tahu apakah mungkin karena ruhaninya ini mungkin sudah tua ya. Artinya dulu ini kan gini ya Bang Utuy.
bagaimana menurut Bang Uti bahwa sebenarnya kan situasi Bang Uti saat ini itu bukan situasi yang ujuk-ujuk gitu ya. Ya, betul. Apakah Bang Uti percaya bahwa sebenarnya pernah di kehidupan sebelumnya itu sudah mengalami kehidupan dalam proses pencarian tapi pada saat itu belum sampai gitu. Nah, bisa jadi mungkin di kehidupan saat ini kemudian menemukan itu. Makanya walaupun di usianya masih muda, tiba-tiba kemudian dipertemukan dengan jalan ini. Kira-kira gimana Bang Uti memahami itu seperti apa? Ya, kalau saya sih memang sangat sangat ya meyakini hal kayak gitu sebab yang dibilang tadi sama Bang Jako ini jiwa-jiwa lampau mungkin ya. Kita kan hidup ini kan bukan hanya untuk saat ini aja. Sebelum yang jadi kita saat ini mungkin kan kita nggak tahu kehidupan lampaunya yang mungkin ada di beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memang ya boleh di searching lah. Sekarang zaman teknologi udah mendukung, jangan belaga-belaga jadi so hafiz lah. Enak gue. Bohong, bercanda itu. Ya sekarang iya, chat aja. Sekarang zaman udah mendukung, jangan bentar-bentar bawa kitab. Pokoknya ada kalau nggak salah di situ ada ayat yang memang mengatakan bahwa dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi gitu. Ya kalau mungkin di dalam sebuah ajaran Hindu itu mungkin sebuah reinkarnasi ya Bang ya. Ya kurang lebih kayak gitu Bang. Makanya saya sangat meyakini untuk hal kayak gitu Bang itu. Ya. Ya, menarik sekali karena memang sebenarnya kadang kita bingung ya dengan kehidupan ini nih ya. Sebenarnya setelah kita mati itu seperti apa gitu, mau kemana. Kemudian kok tiba-tiba sekarang ini kita berada dalam situasi misalnya yang sangat miskin gitu ya. Di sisi lain juga kita melihat ada yang dalam situasi yang kaya banget gitu ya. Ada yang pintar banget, ada yang bodoh banget gitu ya. Dan itu kan sebenarnya nggak ujuk-ujuk ya. Berarti sebenarnya ada sebuah, kalau di Islam dikatakan bahwa mereka membawa catatan amalnya dari Lauhul Mahfudz ya. Nah, tapi menarik tadi yang dikatakan Bang Ul itu tuh bahwa dalam Al-Quran ternyata banyak dalil-dalil yang mencoba menunjukkan itu ya, bahwa kita dilahirkan kemudian dihidupkan gitu. Makanya tadi ya di pengantar saya bilang kok bisa gitu Bang Uti dalam umur yang masih sangat muda tiba-tiba kecenderungannya terhadap ilmu ini tuh sangat tinggi ya. Sementara kalau kita lihat kebanyakan itu kan ya nggak seperti itu. Berarti sebenarnya ada sebuah faktor lain ya. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang kemudian menyebabkan dia seperti ini. Sebenarnya kan ini kurang lebih sama dengan kenapa orang dilahirkan tiba-tiba dia dalam keadaan kaya gitu ya. Kemudian dia dilahirkan dalam keadaan miskin gitu. Ya, berarti sebenarnya ada sesuatu ya, ini yang mungkin disebut tadi sebagai reinkarnasi ya. Ada sesuatu sebelum apa yang terjadi di masa lalu ya. Bang Uti tadi sebut jiwa-jiwa lampau gitu. Ya. Nah, berarti kalau seperti itu ya sebenarnya apa namanya ya? Apa makna dari kehidupan kita sebenarnya gitu ya? Kan gini, kehidupan sebelumnya kan berarti kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan ya, dan tentu perbuatan itu punya konsekuensi-konsekuensi, dan itu kemudian mewujud di kehidupan ini. Berarti saat ini sebenarnya kita sedang menjalani karma begitu ya? Betul. Atau apakah sekarang yang kita jalani ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai siksa kubur gitu Bang Uti? Ya mungkin kalau dibilang sebuah karma ya memang benar Bang. Mungkin karena memang yang tadi dipaparin sama Bang Jako, kita hidup bukan untuk bukan yang saat ini. Sebelumnya kita nggak tahu itu bentuk rupa kita seperti apa. Jadi bahasanya ya sebuah penebusan atas kehidupan lampau lo untuk yang sekarang gitu. Mungkin yang di sekarang ini apa ya memang ditunjukkan dengan ya
dengan cara metode seperti ini, salah satunya dengan sebuah toriko gitu, yang mungkin dulunya saya juga nggak tahu, mungkin keturunan ke-10 atau ke-7 gitu, saya pernah dipertemukan dengan hal ini, cuman belum sampai tuntas gitu bang bahasanya gitu. Iya, Ini gitu ya. iya. Jadi ya pokoknya semua hal yang berkaitan tentang ini semua terstruktur dalam sebuah ayat-ayat Al-Quran yang memang yang tadi saya sebutkan bisa ada yang dimatikan, dihidupkan kembali, ada yang mohon maaf gitu ya, yang di dalam Al-Quran juga dijelaskan itu ada yang berupa dilahirkan seperti binatang gitu bang, ada yang seperti itu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya alhamdulillahnya ini kita diperwujudan sebagai manusia yang memang manusia ini merupakan dua unsur bang, antara jasmani dan rohani gitu bang, yang memang hakikat manusia itu yaitu ruhani, yang memang ada ayatnya, kutiupkan sebagian ruku maka engkau bersujudlah kepadaku. Ya, kurang lebih kayak gitu Bang Jako. Iya. Menarik ya, semakin menarik. Ya ternyata ruh kita itu berasal dari Sang Maharu ya, dan ditiupkan. Berarti sejatinya kan kita akan kembali gitu ya. Nah, cuma dalam proses kembali itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita sudah larut dalam kehidupan jasmani, kehidupan fisik, kehidupan dunia yang kemudian mengaburkan kita terhadap jalan pulang yang sesungguhnya gitu. Ya, Bang Utu ya. Satu hal yang mungkin yang ingin saya explore lagi, bahwa kan terlalu banyak nih ya, terlalu banyak jalan-jalan untuk menuju kepada yang kita sebut sebagai jalan pulang gitu. Artinya kadang orang kemudian memasuki alam metafisik ya, dia mengira mungkin sudah mengarah kepada jalan pulang yang sesungguhnya, tapi bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah betul-betul sejatinya jalan pulang? Karena di alam metafisik itu kan sangat kompleks ya, sangat banyak mungkin frekuensi-frekuensi yang masuk gitu. Nah ternyata sementara kan mungkin jalan menuju pulang itu kan cuma satu ya jalannya. Nah bagaimana caranya tuh kita bisa mengetahui bahwa memang jalan yang kita tempuh ini benar-benar mengarahkan kita kepada Sang Maha Rohani gitu. Jangan sampai justru kita menganggap itu sebagai jalan pulang, ternyata malah menjauhkan kita kepada sumber kita gitu ya. Silakan Bang Uti. Ya, terima kasih Bang Jako. Memang sering terjadi ya di kota-kota besar dan di kampung-kampung besar ya, para pelaku spiritual kayak gitu mungkin kayak Bang ya, yang dibilang menurut dia itu memang benar itu jalan menuju, bahasanya menuju Tuhan lah, jalan menuju pulang, nggak taunya malah kesasar. Iya, yang memang hakikatnya itu bukan ke atas malah ke bawah Bang. Nah mungkin salah satunya metode salah satunya untuk memang kita tahu cara jalan pulang itu ya dengan sebuah tarekat Bang. Kalau bahasa Arab kan tarik itu kan sebuah jalan ya Bang ya, sebuah jalan yang memang di jalan ini perlu cara, perlu sistem Bang, yang memang ada beberapa pemaparan sistem di situ ya, salah satunya yang dibilang mutu qabla anta mutu. Ya kan, karena memang yang tadi saya sebutkan juga, manusia itu mempunyai dua unsur, jasmani dan ruhani. Kita enggak ujuk-ujuk langsung sampai ke Tuhan langsung enggak, itu ada sistemnya, ada caranya juga Bang. Iya ya pokoknya kurang lebih sama seperti syair tanpa waton punya, yang memang dilatunkan sama Bagus Dur kayak gitu. Jadi buat para pelaku spiritual, mungkin ini hanya sekedar saran aja ya, tracking aja dulu. Yang dibilang tracking ini apakah memang benar kita melakukan hal seperti itu. Jadi yang disebut mutu qabla anta mutu ini enggak semata-mata kita bisa mempraktekannya sendiri, itu perlu bimbingan.
yang memang apa ya, yang disebut bimbingan ini karena memang ada gurunya gitu bang. Iya. Harus ada seorang guru ya. Iya, harus ada seorang guru, guru pembimbing, atau mungkin di dalam Al-Quran yang disebut waliya mursyida. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nanti bisa dianalisis lagi. Walian mursyida ini kalau memang dikategorikan sebagai yang asli gitu, benar asli ya, dia pasti akan menjelaskan cara, bukan sebuah teori. Jadi kita yang mengalaminya sendiri bang. Jadi guru ini hanya memberikan sebuah caranya aja gitu bang. Mentor kita. Betul. Iya. Jadi nanti kita yang membuktikannya sendiri, mengalaminya sendiri gitu. Jadi dia cuma menunjukkan caranya masuk seperti ini gitu. Betul. Karena memang sederhananya sebelum kita melakukan hal seperti itu, guru dulu bang. Iya, guru lebih tahu untuk cara-cara seperti itu. Makanya kenapa dibilang perlu bimbingan ya seperti itu, agar kita tak tersesat gitu. Karena perumpamaan di kalangan umum ya, jalan menuju Tuhan itu diperumpamakan seperti jalan ke Monas atau jalan ke Roma. Ya iya, kalau mau jalan ke Monas malu jalan kaki aja nggak apa-apa sampai gitu. Terserah lu mau naik motor, mau naik mobil. Tapi kalau jalan untuk menuju Tuhan ya harus ada caranya. Harus satu jalannya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah Bang Jako. Oke. Ya menarik ya, karena benar ya, karena alam metafisika itu kan sangat kompleks ya, deskripsi. Jadi harus ada orang yang sudah sampai di jalan itu, kemudian kita belajar ke dia. Betul. Nah, karena dengan cara itu sehingga kita bisa melewati jalan yang benar gitu. Iya, karena kalau kita misalnya sendiri nih ya, mau coba masuk ke dalam situ tanpa ada guru pembimbing sama sekali, ya apalagi di situ kan tentu pertarungannya kan kencang ya, yang menarik kita ke jalan asli dengan yang menarik kita ke jalan palsu gitu. Betul. Jadi kalau kita nggak berpegang kepada sang guru tadi, ya berarti otomatis kan kita akan ketarik ke alam rendah itu. Betul. Saya pikir juga ada sebuah hadis ya kalau nggak salah yang mengatakan bahwa seorang salik yang tidak memilih syekh itu sudah pasti gurunya adalah setan. Iya, betul. Benar ya? Betul sekali. Jadi, itu makanya memang mau tidak mau dan tidak ada jalan lain, kita harus berpegang kepada guru tadi ya, yang disebut Bang Uti waliya mursyida ya kalau di Al-Quran. Berarti itu, jadi kalau nggak salah saya juga pernah bahas ya di salah satu konten saya bahwa di alam kodim itu ada sebuah sistem ya. Jadi harus melewati sistem itu. Memang banyak orang bilang banyak jalan menuju ke Roma ya, tapi jalan menuju Tuhan cuma satu. ini ibaratnya segini Bang Uti, kalau saya menafsirkannya itu kayak piramida ya. Iya. Pada level dasar piramida tentu akan banyak jalan gitu. Di dasar piramida, dasar piramida kan luas. Tapi semakin ke atas, semakin ke puncak kan dia semakin merengucut. Sampai kepada puncak piramida, di situ sudah nggak ada jalan lain, hanya satu gitu ya. Ya berarti pemirsa ya, memang seperti itu. Memang banyak jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju ke Tuhan itu cuman satu ya. Jadi idiom-idiom seperti ini harus ditambahkan lagi ya, karena banyak kan yang kita memahami ya, mayoritas memahami bahwa jalan menuju Tuhan itu banyak ya, tapi ternyata enggak, jalan menuju Tuhan cuma satu gitu. Karena ini kan sistemnya top down ya, dari atas kemudian ke bawah. Nah Bang Uti, saya lanjut obrolannya ya, mengeksplor lagi. Ini kan dalam perjalanan ini, dalam kehidupan kita yang baharu ini, tentu kita selalu mengharapkan bimbingan dari sang guru mursyid tadi itu ya. Sebenarnya bisa kita sebut sebagai Rasulullah ya, utusan ya. Karena ini kan sistemnya kan paten ya, dari Allah kemudian utusannya, kemudian dari utusan itu yang ada di alam baharu ini ya. Nah pertanyaan saya adalah, Rasulullah kan sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Itu yang dipahami oleh mayoritas gitu. Sementara saat ini kan kita pun juga butuh bimbingan nih
ya, artinya butuh bimbingan langsung dari Allah lewat utusannya. Nah itu gimana tuh Bang Uti sebenarnya? Ya, buat teman-teman yang nonton nih, mungkin sedikit sebuah pencerahan ya, bahwa Rasulullah itu bukan manusia karena dia percikan dari Tuhan langsung gitu, yang memang ya hakikatnya Tuhan itu sendiri. Mungkin di zaman Nabi itu disebut Rasulullah. Ketika ada sebuah hadis atau dalil gitu yang mengatakan khotamul anbiya. Ya, khotamul anbiya. Ya, itu kan khotamul anbiya bukan khotamul rasul ya kan ya. Nah, berarti kan rasul ini kan memang saya kulik lah, saya penasaran tuh, saya kan sering ikut majlis taklim dulu Bang gitu ya, pengen dibilang anu lah gitu ya, padahal mah brengsek gitu Bang. Tipu-tipu kita. Ya, jadi saya tertarik dengan sebuah ayat yang memang disebutkan kalau di dalam maulid atau rawi gitulah ya, yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah kuutus seorang rasul. Kan disebut terus ya di acara tahlilan. Telah kuutus seorang rasul di zamanmu sendiri gitu, di kalanganmu sendiri gitu. Nah, karena memang saya ngulas lagi, saya tracking lagi bahwa sebuah Al-Quran ini karena memang kan pedoman hidup Bang, yang pedoman hidup yang memang dari zaman Nabi sampai sekarang itu masih berlaku ya Bang ya. Nah, jadi ketika ada ayat seperti itu ya berarti otomatis kan memang ada sebuah utusan Tuhan di zamannya gitu. Nah, iya, yang memang mungkin kalau sekarang kan yang dibilang uli amri minkum, atau di surat apa ya, Al-Kahfi juga kalau nggak salah, yang walia mursyida ya, atau mungkin yang lebih sensitif lagi itu Al-Mahdi Bang. Al-Mahdi. Iya. Seperti apa namanya? Al-Mahdi itu karena memang dikatakan bahwa di zaman Nabi Muhammad itu dia mengatakan bahwa akhir zaman Bang. Iya, bahkan Nabi pun sudah berstatement bahwa udah akan ada di akhir zaman. Berarti kan memang mungkin pada zaman Nabi itu yang yang telah mungkin yang Muhammad bin Abdullahnya udah telah wafat, yang memang ya isi dadanya akan diwariskan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar terus menerus hingga saat ini gitu Bang. Yang memang yang disebut apa ya sekarang kita nggak bisa tutup mata lah Bang. Mungkin kalau para pelaku spiritual ini kita ngelihat dunia ini udah amburadul Bang. Iya sih, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi nggak bisa menempatkan pada porsinya masing-masing gitu. Ya bahasa kasarnya gitu, lu kalau mau belagu silakan, yang penting lu tahu tempatnya gitu. Ya karena memang ini karena memang udah terlalu rusak moral atau apalah sebagai macamnya, yang karena ya itu karena kebanyakan orang umum menganggap bahwa Rasul telah mati, Rasul telah wafat. Saya analogiin gini, ada sebuah presiden, lebih gampang lah presiden lah ya. Presiden pertama kita Presiden Soekarno. Betul. Karena berhubung Presiden Soekarno setelah wafat atau meninggal, presidennya tetap ada Bang. Iya benar. Tapi kan berlanjut lagi. Diganti lagi ke Presiden Soeharto dan sampai sekarang. Berarti kan intinya yang dikatakan Rasul itu kan presidennya gitu, sebuah pemimpinnya. Iya, bukan dikategorikan bukan pemimpin negara tapi ini pemimpin dunia ya gitu ya. Gitu. Dalam konteks seperti itu kurang lebih kayak gitu Bang Ibe. Iya, menarik. Jadi memang utusan itu berarti harus selalu ada di setiap zaman gitu ya, karena dengan adanya utusan itulah sehingga ada proses ketersambungan antara dunia baharu dengan yang maha kodim tadi ya. Karena kalau tidak ada Rasulullahnya berarti kan kehidupan itu berlanjut dengan tidak ada Allah. Berarti tunggulah kehancurannya ya. Oh iya, berarti mungkin bisa jadi ini makna dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa bersikir itu bisa menunda kiamat gitu ya. Karena ternyata dari itu
Jadi istilahnya harus selalu ada yang membawa ruhani dari Rasulullah ini gitu ya, sehingga kemudian selalu ada ketersambungan dengan Allah yang Maha Qadim, yang laisa kamisli syai'un. Karena ketika itu tidak ada ketersambungan, disitulah tunggulah yang namanya kehancuran dari kehidupan ini. Seperti itu ya. Oke, pemirsa, luar biasa bincangan-bincang kita kali ini dengan Bang Utuy, seorang pelaku spiritual yang masih sangat muda ya. Oke, kali ini kita mencoba tadi banyak hal yang bisa kita yang kita explore. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberi manfaat kepada seluruh pemirsa. Terima kasih Bang Uti sudah berkunjung di channel Jalan Qadim ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan makanya